Saat ini kita ada konferensi di Klaten. Bisa mulai? Tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Klaten, Kaslimas Polres Klaten, dan rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Baik, pada hari ini kami dari Polres Klaten melakukan rilis ungkap kasus pengeroyokan. Jadi perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Pasal yang kita kenakan adalah pasal 351 ayat 2 KUHP junto 56 ayat 1 dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Dasarnya laporan polisi nomor RPB 95/Romawi 2023 SPKT Polres Klaten Polda Jateng tanggal 23 Oktober 2023. Tempat kejadian perkara terjadi di Jalan Solo, Jogja, tepatnya depan makam Ratna Bantalana, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Waktu kejadiannya itu hari Minggu tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Pelapor Saudara Suwanto 58 tahun, kemudian korban Saudara Vicky 24 tahun, warga Klaten. Kemudian kita sudah memeriksa beberapa saksi, 4 orang saksi terkait perkara ini, dan kita menetapkan 2 orang tersangka, yaitu atas nama Rio Setiawan 18 tahun, kemudian Christopher Rico 20, kelahiran tahun 2001, yang semuanya warga Klaten. Motif dari pelaku ini karena pelaku tersulut emosi ketika berpapasan dengan korban di jalan. Modus perannya, pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memainkan satu bilah senjata tajam jenis lurit panjang sekitar 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu ke arah kepala korban. Kemudian tadi kalau secara kronologis singkatnya, jadi antara pelaku dan korban ini bertemu ya, papasan, terus menyampaikan kata-kata ibaratnya ngopo, terus dijawab lagi sama korban lah ngopo. Nah, ini dari situlah timbul ketersinggungan, tersulut emosi sehingga pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Di saat itu pelaku ibaratnya menunggu melintasnya korban, karena pelaku ini setelah korban itu mendahului menunggu di tempat lokasi TKP. Saat korban melintas baru melakukan aksinya. Kemudian kronologis ungkap kasus dari kejadian ini, kami dari tim Respon Polres Klaten melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dan melakukan gelar perkara, dan berdasarkan bukti-bukti petunjuk kemudian tim berhasil mengantongi identitas pelaku. Atas dasar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober
2023 sekira pukul 07.00 WIB, tim Reskrim Polres Klaten melaksanakan tindak lanjut dan melaksanakan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya. Barang bukti yang kita amankan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario, kemudian 1 bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu, kemudian 1 buah helm warna hitam dan 1 potong jaket putih warna hitam. Sementara itu yang dapat saya sampaikan terkait kasus kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasalnya sekarang dari Tadi pasal yang dirasakan 351 ayat 2 KUHP Junto 56 ayat 1 dengan hukuman ancaman penjara selama-lamanya 5 tahun. Dan para tersangka itu apa masuk sebuah geng atau? Ini memang kita sedang dalami. Kita berupaya kita ketahuan ya, supaya berada komunitas ataupun kelompok-kelompok yang memang sering melakukan aksi semacam ini kita bisa tidak lanjuti ke depannya, kita kembangkan. Tentunya kita dalami dari kedua tersangka. Jadi apakah pernah melakukan tempat lain dan gimana bisa melakukan tersangka lain? Ini salah satu korban ternyata ini terakhir ulangi, salah satu pelaku pernah dulu melakukan, tapi waktu itu saat dibawa umur diversi. Nah ini kasus yang sama. penganiayaan. Yang di RSI. ada pengaruh miras. Tidak saling kenal. Dengan membawa itu berarti ada perencanaan. Ini motifnya karena tadi dia berpapasan, terus ada ibaratnya saling melontarkan omongan, dia ada kesimpulan, kemudian dia mendahului itu untuk menyiapkan, ibaratnya mengambil senjata tajam, begitu korban melintas baru melakukan aksi. Luka korban di mana, Dok? Korban luka di mana? Korban di daerah kepala dan Dirawat atau sudah di perawatan. Pelaku ada pengaruh miras atau obat terlarang. Ini masih kita pedalami ya untuk dia apakah itu ada terpengaruh dari miras atau obat-obatan. Dan menyiapkannya itu di mana nih? Sudah di kendaraan atau di tempat lain, Dok? Ini saat dia melintas mendahului dan tidak. Berarti sudah dibawa. Sudah dibawa. Disiapkan berarti. Alasan Tersangka motif tujuannya untuk tawuran atau gimana nih? Ini nanti kita dalam kita wawancara aja. Itu ya, sementara itu mungkin secara teknis bisa menjelaskan. Ya. Kepemilikan ini dan kepemilikan senjata. motifnya dia dapat dari mana gitu, Dan? Alasan tersangka membawa senjata tajam ini apa? Apakah hanya karena papasan terus kemudian Jadi polisi menjelaskan untuk motif dari pelaku sendiri itu hanya keluar dari rumah bersama temannya ini iseng untuk mencari korban, iseng mencari lawan yang kebetulan bertemu dengan korban, berpapasan dan saling ejek. Akhirnya pelaku menunggu korban lalu mengambil sebilah celurit dan menyambutkan di kepala korban. Ada unsur kesengajaannya, Dan? Unsur kesengajaan pasti kesengajaan. Cuma mereka ini tidak saling kenal. Berarti sasarannya random dan. Random ya, sasarannya random. Alasannya membawa saja selama di perjalanan kenapa tersangka? Alasannya untuk membawa saja hanya untuk jaga-jaga dan
mereka memang sifatnya iseng mencari korban. Jadi memang dia putar dengan temannya, apabila ada yang tersinggung dan saling ejek, mereka langsung melakukan aksinya. Tapi selain di tempat ini sudah pernah ke lain kan? Sering tawuran gitu kan? Tawuran atau terlibat kasus lain yang khusus penganiayaan? Untuk khusus penganiayaan untuk pelaku tersebut belum kita dapatkan laporannya. Tapi untuk pelaku pernah diversi, tapi TKP-nya bukan di pelaku. Dan kelakuan iseng-iseng seperti ini sudah dilakukan berapa lama dan belum pelaku? Setahun, 2 tahun. Kalau untuk bilangan berapa lama kita juga masih mendalami, karena memang sifatnya memang pisang dan mencari lawan. Saat malam itu berkelompok tersangka atau Berkelompok. Itu satu gerombolan berapa orang ya? Awalnya ada 6 orang. 6 orang ya. 6 orang. Siap. Pak Kapolres izin untuk himbauan Pak Kapolres. Ya, buat dah. Baik, untuk himbauan masyarakat terkait masalah ini yang terkenal dengan kenakalan remaja yang cukup resah masyarakat, kami dari Polres Klaten mengimbau permasalahan ini ibaratnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita harus membedah dari segi hulunya. Jadi tidak hanya ini. Tadi kami juga rapat dengan unsur Forkopimda menyampaikan bahwa kita ayo bareng-bareng untuk sinergi menanggulangi permasalahan ini. Kita mulai dari hulunya bisa mungkin memberdayakan dari pemerintah desa ataupun elemen masyarakat yang di lingkungan terbawah untuk bisa mendatangkan mapping mana mungkin di lingkungannya ada anak-anak yang bermasalah. Itu yang kita harus lakukan dengan secara person to person. Kemudian himbauannya adalah mengaktifkan kegiatan sistem keamanan lingkungan, itu perlu diaktifkan kembali, dan juga memperlakukan jam malam. Kalaupun tidak ada kegiatan yang urgent, tidak usah keluar malam, aktivitas malam mungkin dikurangi, karena dalam situasi tahun-tahun politik ini kita harus lebih waspada lagi. Kalau kita pelajari kegiatan-kegiatan ini juga tidak hanya di Klaten terjadi, di beberapa wilayah juga terjadi. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Berarti kita waspada, masyarakat waspada terhadap diri sendiri, bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Kemudian pengawasan orang tua sangat penting sekali. Dari beberapa yang kita amalkan, anak-anak yang minggu lalu kita amalkan, rata-rata pengawasan orang tua sangat lemah. Jadi mereka malam masih berkeliaran, tapi ibaratnya kurang perhatian dari orang tua ini, tidak dicari. Nah, ini mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meresahkan masyarakat. Itu sangat penting pengawasan orang tua. Kemudian kalaupun ada permasalahan ataupun ini butuh sinergitas dari lingkungan terbawah, mungkin ada aktivitas anak-anak yang di lingkungannya nongkrong atau pulang-pulang, tolong untuk diimbau supaya bisa membuatkan ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Satu lagi kan, untuk banyak kabar yaitu hoax atau nyata di media sosial itu banyak yang mengatakan di daerah ini terjadi ini, di daerah ini terjadi ini. Langkah dari pihak kepolisian untuk itu kasus benar atau tidak seperti Ya, apa? kita melakukan cyber patrol ya. Jadi makanya kita juga patroli medsos sudah kita lakukan dan untuk mengecek kebenaran itu. Dan itu dari Humas juga mengecek maupun dari Resti mengecek kebenaran kejadian tersebut. Nah ini kami mengimbau masyarakat jangan mudah langsung percaya dengan berita hoax atau terpancing dengan informasi-informasi yang ada. Tentunya ini harus dicek betul. Kalaupun memang itu ada, bagi masyarakat yang memang mengetahui ataupun bisa menyampaikan kepada kita supaya kita juga dalam menunjukkan nanti lebih mudah. Ada info yang bisa kita lanjuti. Angkat bibir. Cukup. Cukup? Tersangkanya maju.
Ini HP-nya. Saya kenal itu. Ini Saya kenal. ya Apa acara? Apa? tamu noto. Oh, masa. Konsepnya apa? Oh, Bu. Enggak ada. Harus apa tadi? Jadi harus apa? Pak Isa. Di Kreatif Klaten ketemu itu awak meja peliput Bacanya. Popin. Yang keras mah. terus kamu mau senjata tajam itu kamu bawa dibawa mau kamu siapkan atau Itu benar benar tahu itu ada rencana tawuran terus tapi batal kenapa batal lawannya datang terus kamu siapkan terus kamu dengan korban nggak kenal juga gara-gara adu mulut sedikit terus kamu Sudah berapa kali baca? Baru satu kali nih Pak. Di bagian mana, Mas? Bagian kepala Pak. Terus kamu setelah bacok, Saya pergi Pak. tahu luka nggak kalau korbannya itu? Tahu Pak. Itu senjata Tersulut kenapa kamu? Karena aku dulu sama korban. Kenapa? Papasan atau gimana? Enggak, sampingan Pak. Sudah membawa sajam itu? Sudah. Sudah disiapkan. Sudah. senjata dari mana, Mas? Senjata dari mana, Mas? Itu dari rumah teman Pak. Punya siapa itu? Punya teman. Biasanya buat apa senjatanya itu? Sudah nggak tahu Pak. Saya baru hari ini pakai jas aja Pak. Pakai ini. Sering tawuran? Enggak Pak. Gengmu namanya apa, Mas? Broken brand Pak. Hah? Broken brand. Broken Brand. Bernarder. Sing nyeret anu ini. Kita 30-an. Kamu ketuanya. Markasnya mana? Beda-beda Pak. Waduh, Yong. Mana aja? Ada kemajuan dengan jelas apa ya celana ada yang kota. Oh, iya. Cara merekrutnya bagaimana? Enggak tahu. Mas ikut geng itu dapat gaji nggak, Mas? Enggak. Berapa lama ikut geng? Kurang ngerti aku. cara gabung gimana Mas pernah itu nyeret apa standar diganti wasan jalan Jogja dulu itu kamu juga. Gengmu ini. Jadi kan kan banyak Pak. Jadi nama itu loh Pak. Kenapa itu namanya? Yang sore-sore itu? Jaketnya Bukan Pak. ada jaketnya ya namanya ya? Yang Iya. kalau broken itu banyak Pak. Banyak broken kill, broken straight itu ada Pak. Tahu ada berapa orang yang gabung? broken dong Jangan ya. Los loh Pak. lost lop Biar kita yang jalani. Jangan kamu ini yang kabur semua nanti. Ya. Udah. Keren. Dan Ayo.
Kemarin nesu-nesu. Makasih Dan. Oke, ya. Mudah-mudahan kita bisa ngembangin semua. Amin. Agak apa sebelum cinta yang temuan bayi itu perkembangannya seperti apa? Yang bayi ini kita lagi lakukan pendalaman juga. Kita butuh kalau memang ada CCTV atau itu apa yang diduga pelaku pembuangannya ini kita lagi cari, mungkin ada saksi yang bisa apa yang memang melihat mana itu kita ini lagi masih pendalaman karena ada juga mungkin dugaan tindak pidananya, makanya kita lagi cari barangkali ada saksi-saksi ataupun apa yang bisa mengarah ke identitas pelaku. Sudah ada laporan dari warga yang di sekitar itu? Ini lagi kita masih dalami, kita cari orang-orang yang untuk mungkin bisa memberikan kesaksian. CCTV yang ada di sekitar lokasi? Ya kita mau ambil, ya kita mau cari. Hasil otopsi memang ada apa itu kemarin sih sempat ada ya dugaan mungkin itu meninggalnya setelahnya sementara itu. Jadi makanya kita betul-betul untuk mendalami itu karena ada dugaan mungkin ada kemungkinan ini ada unsur tindak pidana. Hasil visumnya seperti apa? Dan mungkin meninggal di kandungan atau ada tanda? Informasi awal tuh meninggal di luar. Di luar. Untuk mayat bayi sudah dimakamkan? Masih di rumah sakit. Hasil visum resminya sudah keluar belum? Ini baru dugaan ya. Ya. Sudah ada beberapa saksi Pak yang diminta keterangan? Masih cari nih, belum ada. Iya, nanti kita Ya kalau Bang nanti kayak yang menemukan awal apa nanti kita minta keterangan ataupun mungkin ada yang melihat. Dan itu kan di dalam surat itu dia menyatakan dia itu mahasiswi. Ada apa penelusuran ke arah sana? Ya, makanya sih kita minta. Kalau Bang cari kita saksi yang mengarah mungkin dia betul-betul mahasiswi Universitas mana, baru kita lebih fokus lagi. Tapi ada pendalaman ke arah. Ya, ini makanya kita lempar untuk otopsi di Rumah Sakit Bayangkara supaya kita tahu penyebab dari bayi tersebut atau memang meninggal saat di kandungan. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang. Demikian gelar dari Polres Klaten yang bisa menginformasikan awak media masih di sini semua. Ini di Aula Prabu, konferensi pers sudah selesai. Kita mengambil snack dulu. Ini snacknya masih banyak pemirsa yang mau. Burung sempat mateni. Oke, sampai sekian dulu rekan-rekan. Kita matikan. Terima kasih atas follow-nya dan like, bisa di-share, nanti kita tampilkan di live berikutnya. See you, terima kasih semuanya.